Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu pengolahan data akuntansi menggunakan Zahir Accounting versi 6 pada PT Gada Jaya Travel. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Fortuna. Nama saya Muhammad Fajar Siddiq. Saya Natasha Rizky Pertiwi. Nama saya Silma Lestari Noviandi. Nama saya Suci Emilia Rahmat. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat data perusahaan baru di Zahir Accounting. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat database perusahaan baru di Zahir Accounting. Ini adalah tampilan awal Zahir. Langsung saja klik membuat data baru. Lalu input informasi perusahaannya. Masukkan alamatnya. Negara Indonesia, kotanya Jakarta. Masukkan. Klik lanjutkan. Periode akuntansinya dimulai dari Januari tahun 2019 dan tutup bukunya di Desember. Klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Lalu proses. Jenis usahanya dalam kasus ini adalah jasa travel. Klik lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya ini mata uang fungsional. Maaf, udah betul. Klik lanjutkan saja. Lalu mata uang asing. Selesai. Lalu setelah ini klik setting. Pilih satu program. Klik setelan regional. Ini sudah betul. Lalu klik rekam. Selanjutnya adalah data master. Data master yang dimiliki perusahaan ini adalah data customer, data vendor, lalu data pegawai dan orders, data rekening, yaitu pengaturan pada data rekening, mengubah, hapus, dan tambah, data harta tetap dengan keterangan tambahan sebagai berikut, data produk, data satuan pengukuran, dan data pajak. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menginput data master di Zahir. Kita masukkan data customer. Klik plus. Kodenya kita ganti. Nama perusahaannya nomor telepon, alamatnya
Dan tinggal rekam. Cara memasukkan data vendor. Di sini ada data nama alamat, klik plus. Tipenya kita ganti vendor. Nama perusahaannya nomor telepon, dan alamatnya. Tinggal rekam. Yang ini adalah data pegawai, sama seperti yang pertama, kita klik plus. Kita di sini ganti employee. Nah, kodenya kita ganti juga. Namanya nomor HP. Tinggal rekam. Data rekening. Pengaturan data rekening yaitu ubah, hapus, dan tambah, yaitu klik data rekening. Pertama, saya ingin mengubah data rekening yaitu deposit. Klik edit data. Dari deposit saya ingin mengubah menjadi deposit tiket kereta. Untuk klasifikasinya adalah sama, lalu rekam, lalu tambah data, klik add data, klasifikasi biaya dibayar di muka, dan namanya adalah deposit tiket Garuda. Lalu saya ingin menghapus data rekening. Klik data yang ingin dihapus, itu PPH21, lalu klik delete data, klik ya. Selanjutnya adalah penginputan satuan pengukuran. Di sini kami menggunakan dua satuan pengukuran. Yang pertama adalah KIS, yang kedua pak. Kita akan menambahkan pak. Kemudian checklist unit dasar dan rekam. Satuan pengukuran sudah aktif. Selanjutnya penginputan data pajak. Di sini kami menggunakan PPN. Kode kita isi dengan PPN. Untuk pajaknya sendiri adalah pajak pertambahan nilai. Persentasenya kita isi dengan 10. Akun beli kita menggunakan PPN dibayar di muka. Kemudian oke. Selanjutnya akun jual. Kita menggunakan hutang PPN. Kita cari dulu. Kemudian kita pilih. Selesai, kita rekam. Input data produk ke data-data, lalu data produk, input kode barang sesuai data yang ada, input deskripsi, lalu pilih kelompok barang yang sudah tersedia, kalau belum ada buat baru, input stok minimal, input harga jual satuan, pilih pajak beli maupun jual yaitu menggunakan PPN, input supplier, ke kode akun dan HPP. Untuk barang voucher hotel dan tiket sifatnya disimpan, dibeli, dan dijual, maka kode akunnya seperti ini.
sesuai deskripsi maupun kelompok barang. Jika contohnya tiket, lalu deskripsinya adalah tiket pesawat PP Lion Air, maka untuk di bagian harga pokoknya diganti dengan HPP tiket Lion Air sesuai dengan deskripsi maupun kelompok barangnya. Dari penjualan maupun konsinyasi sampai konsinyasi, selebihnya kodenya adalah sama. Lalu setelah itu rekam. Kemudian untuk menginput data produk jasa, yaitu input data seperti biasa, seperti barang tadi, kode barang, kelompok barang, deskripsi, lalu pilih kelompok barang yaitu tur, ubah satuan dasar menjadi pek, input harga jual, lalu ke kode akun dan HPP. Karena sifatnya dijual, maka kode akunnya hanya ini. Lalu kemudian rekam. Input data harta tetap, pilih ke data-data, lalu data harta tetap, input nama data harta tetap, sini mobilnya, pilih kelompok barang karena di sini sudah ada kendaraan, rincinya sebagai berikut. Oke, kemudian input tanggal beli yaitu 1 Januari 2012, input harga beli 150 juta, nilai residu sebesar 25 juta rupiah, dan terhitung tanggal dari 31 Desember 2018. Rekam. Zahir akan memproses hitung secara otomatis. Klik iya. Langkah-langkah saldo awal akun. Klik setting, saldo awal akun, lalu input saldo awal sesuai dengan ketentuan. Nilai sebesar akan 0, artinya adalah balance. Lalu kemudian rekam. Setting saldo awal piutang usaha. Kita bikin yang baru. Nah, nama pelanggan di sini PT Citra Utama, oke. Dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan nomor invoice 001 sejumlah, nah udah semua deh. Lalu kita klik rekam, udah otomatis ada di sini. Setting saldo awal hutang baru, nama pemas PT Jalan Maju. Nah, ini dia. Tanggal 31 Desember 2018. Nomor invoice 005. Nah, sejumlah. Udah deh, udah lengkap semuanya. Lalu kita klik rekam. Nah, datanya otomatis ada di sini. Input saldo awal persediaan. Klik setting, saldo awal, lalu saldo awal persediaan,
klik baru, pilih kode barang, di sini tiket pesawat, lalu input stok awal persediaan, input harga pokok satuan, lalu rekam. Otomatis datanya akan muncul di sini dan terinput pula saldo opsiannya. Yang berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian transaksi di Zahir Accounting. Kita masuk ke soal nomor 1. Kita masuk ke kas dan bank. Kas masuk, klik plus. Di sini tadi Bank Mandiri. Dari pemilik ya tadi ya. Pemilik. Oke. Kan menyetorkan uang berarti modal disetor. Oke, kita klik di sini. Nilainya 60 juta tadi ya. Nah, kita klik sebesar. Nah, di sini udah 60 juta. Tinggal rekam. Nanti kita ke kas, keluar, plus. Penerimanya tadi kan PDAM, bayar PDAM, PLN, dan Telkom ya. Sini kita klik OK. Tadi kan itunya kas kecil, berarti di sini kas kecil. Tanggalnya tanggal 7 bulan 1 2019. Sini kodenya sini, listrik, air, dan telepon. Oke. Nilainya tadi 1 juta. Klik sebesar. Kita tinggal rekam. Kemudian penerimaan barang, lalu input nama pemasok, itu Garuda Air, kemudian tanggal faktur, lalu klik tunai karena pembayarannya secara tunai, input nomor barang, sini tiket pesawat, kita yang ada 7 tiket, harganya 575.000, tanggal pengiriman dan pembelian. Ini sudah ada totalnya, lalu pilih akun pembayaran, yaitu menggunakan deposit tiket. Nah, yang dimaksud dengan deposit tiket ini adalah seperti perusahaan menaruh dana atau deposit kepada vendor Lion Air, Garuda Air, maupun Kereta Api Indonesia. Jadi ketika pembelian tiket sudah terjadi, maka deposit tersebut akan berkurang. Jadi deposit ini juga bisa disebut seperti biaya dibayar di muka, karena perusahaan mengeluarkan dana atau uang terlebih dahulu, tapi belum menerima manfaatnya, yaitu tiketnya. Seperti itu. Klik lanjutkan dan rekam.
pembelian, penerimaan barang, klik baru, nah nama pemasoknya kita cari PT Mandiri Jaya. Nah oke, dengan nomor pembelian, oke, tanggal faktur, oke. Dan di sana kita membeli apa aja itu, baju pulang, oke, diterima 70 buah dengan harga satuannya 15.000. Totalnya udah secara otomatis. Produk yang kedua kita cari goodie bag. Nah oke, diterima 50 buah dengan harga satuan 8.000 dan secara otomatis. Nah lalu tanggal pengiriman 18/01/2019, bagian pembeliannya bersama DR Lina. Oke, karena di sisa kredit, sini ada terminnya. Jika dia membayarnya ada waktu tempo 10 hari, maka dia mendapatkan diskon 3%. Jika dia membayar dalam waktu tempo 30 hari, maka dia tidak mendapatkan diskon. Kita ke term pembayaran. Hari diskonnya itu kan 10 hari. Satu temponya itu 30 hari. Dia mendapatkan 3% jika dia membayarkan pada 10 hari. Terus udah lengkap semuanya. Lalu kita ketik rekam deh. Penginputan penjualan atas nama PT Berkah Utama pada tanggal 17. Kita tambahkan ke yang baru. Nama pelanggan kita isi dengan PT Berkah Utama. Nomor faktur kita ganti INV 10. Tanggalnya adalah 17 Januari 2019. Barang yang pertama adalah baju oblong. Jumlahnya 100. Pajaknya adalah PPN. Yang kedua, goodie bag. Jumlahnya 50. Pajaknya PPN juga. Yang ketiga adalah gelang. Jumlahnya 25. Pajaknya PPN. Tanggal pengiriman adalah 17 Januari 2019. Salesman-nya adalah Benny. Kemudian term pembayarannya hari diskonnya 10. Kita akan di 10. Jatuh temponya 30. Diskon awalnya 2%, kemudian oke. Rekam. Selesai. Langkah-langkah input penjualan tunai dengan diskon berupa produk jasa, yaitu klik penjualan, lalu invoice penjualan, input nama pelanggan,
sini adalah pelanggan umum. Input nomor faktur, invoice di atas, tanggal faktur, lalu tunainya diklik karena pembayarannya dengan cash. Input nomor produk yaitu jasa paket tour Bali 4D Dianai, kirim ke karena diskon kita input 2% di sini. Yang totalnya akan berkurang otomatis. Pajaknya adalah PPN. Input produk lainnya seperti tadi. Ya, di sini kirim 3 pack. Maksudnya 3 pack di sini adalah paket tour yang berisi 3 paket. Itu sudah termasuk hotel penginapan, voucher hotel penginapan, tiket pesawat, dan lain sebagainya. Jadi, lalu tanggal pengiriman dan salesman sudah diinput. Pilih akun pembayaran melalui bank BCA. Lanjutkan dan tekan. Langkah-langkah penjualan dengan order penjualan. Klik penjualan, order penjualan, lalu input nama pelanggan sesuai dengan faktur. Klik nomor SO, input tanggal, klik 2 kali di bawah nomor barang, dan masukkan barang-barang yang akan diorder oleh pembeli. Di bagian total, sudah otomatis terhitung input tanggal pengantaran, salesman, total setelah pajak sudah sesuai, lalu rekam. Lalu setelah itu input invoice penjualan untuk pengiriman sesuai dengan purchase order. Input nama pelanggan, nomor faktur, surat order penjualan yang sudah diinput tadi. Itu otomatis akan muncul barang-barang yang sudah diinput di order penjualan. Lalu input tanggal pengiriman, pilih tunai karena pembayaran lewat tunai, dan klik kode akun pembayaran lewat bank BCA. Lalu rekam. Pembayaran piutang usaha. Kita tambahkan yang baru. Atas namanya Bank Mandiri ya. Kita pilih. Kemudian dari PT Citra Utama. Nomornya BM 03. Tanggalnya 23/01/2019. Kemudian kita input di bawah nomor invoice. Kita pilih. Selesai. Kita ke pembelian, pembayaran hutang usaha, klik baru kalau belum ada. Nah, kita klik di sini akun kasnya melalui bank BCA,
kepada penerimanya. Ini PT Usaha Berkah, cek nomor BK002 pada tanggal 23/01/2015 sebanyak 5 juta. Kita klik invoice ini. Nah, secara otomatis ini udah ada di sini. Itu kita klik oke. Nah, oke. Nah, sini otomatis udah ada di sini. Lalu klik sebesarnya 5 juta. Udah direkam. Input rater penjualan, klik penjualan. Lalu rater penjualan. Input nama pelanggan. Pilih nomor SO karena yang diretur adalah barang sesuai order penjualan. Lalu otomatis muncul dan input tanggal faktur atau tanggal retur penjualan. Lalu input jumlah barang yang diretur, input tanggal pengiriman, pilih kode akun pembayaran tunai yaitu Bank BCA, lalu rekam. Klik pembelian, pembayaran hutang usaha, bikin baru. Di sini akun kas tadi kan melalui Bank BCA. Kita pilih Bank BCA kepada PT Mandiri Jaya. Di sini kita klik, terus invoice. Di sana udah otomatis sudah ada di sini. Kita klik oke. Nah, cek nomor C001 pada tanggal 24/01/2019. Di sini kita membayar menggunakan giro. Kita cek gironya, lalu kita rekam. Nah, informasi transaksi giro. Oke. Pada tanggal 31/01/2019. Kita klik oke. Nah, ini di sini keluar aja, kita ke kas bank kanan, kita menggunakan giro. Kita klik giro keluar karena giro kita keluar. Nah, ini dia. Kita klik giro cair. Oke. Kita ganti tanggalnya. Di sini itu tempo tanggal 31/01/2019. Kita udah pas tanggal tuh, kita rekam. Transaksi ini diinput di jurnal umum. Pertama-tama klik buku besar, lalu transaksi jurnal umum. Klik baru, masukkan nomor referensinya, tanggalnya, lalu masukkan kodenya. Input di debit 1 juta rupiah. Masukkan lagi kode akunnya, biaya yang harus dibayar. Apabila diklik kredit, maka akan langsung muncul 1 juta. Lalu klik rekam. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, klik menu persediaan. Nah, menu persediaan ini digunakan untuk melakukan pemakaian atau penyesuaian barang, seperti memasukkan barang yang diperoleh tanpa pembelian atau mengeluarkan barang akibat terjadinya kerusakan, serta mengeluarkan barang atas pemakaian sendiri. Selanjutnya, klik pemakaian atau penyesuaian barang, klik baru, referensinya,
M001 tanggal 29 Januari 2019. Lalu input barangnya. Nah, karena ini untuk penyesuaian barang yang sudah digunakan, jadi di minus 3. Lalu klik akunnya. Akunnya adalah HPP. Sesuaikan dengan nama barangnya. Klik rekam. Untuk penyelesaiannya, yang pertama klik kas dan bank, lalu rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank merupakan daftar transaksi beserta jumlahnya, sehingga saldo kas yang dilaporkan pada bank akan berbeda dengan saldo kas pada pembukuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan, serta memastikan pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Lalu masukkan kode akunnya. Bank Mandiri, tanggalnya sudah betul, masukkan saldo rekening korannya. Klik lanjutkan. Apabila tampilannya sudah seperti ini, maka klik semua catatan. Total masuk dan total keluar akan dihitung secara otomatis. Jika sama dengan di buku besar, di bagian perbedaannya adalah 0. Di sini bagian perbedaannya tidak sesuai dikarenakan rekonsiliasinya error. Lalu lanjut saja ke penyesuaian. Masukkan kode akunnya. Masukkan debitnya Rp100.000. Oke, jangan lupa keterangannya: penyesuaian pendapatan bunga bank. Klik rekam. Input lagi. Masukkan Rp15.000. Keterangannya penyesuaian administrasi bank. Lalu klik rekam. Ini klik rekonsiliasi ya. Masukkan Bank Mandiri. Oke, sudah betul. Ini adalah laporan rekonsiliasi yang sudah sesuai dengan saldo. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh kategori Jaya Travel adalah sebagai berikut: laba rugi, arus kas, penjualan, pembelian, dan neraca. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan laporan keuangan di Zahir Accounting versi 6. Untuk menampilkan laporan keuangan pada Zahir adalah sebagai berikut: klik laporan, untuk laba rugi pada laporan keuangan, lalu laba rugi standar, klik 2 kali, klik OK. Di sini terdapat laporan laba rugi.
laporan arus kas, sama pada laporan keuangan. Lalu arus kas, klik 2 kali, klik OK. Sini tampilan laporan arus kas. Ketiga DJI Travel, BCA, Bank Mandiri, kas dan kas kecil. Di sini sudah ada di laporan arus kas karena mereka adalah akun kas. Lalu untuk laporan penjualan ke penjualan, lalu penjualan sederhana, klik 2 kali, oke. Dan di sini terdapat penjualan selama 1 bulan. Lalu untuk laporan pembelian, ke laporan pembelian, lalu pembelian sederhana, klik 2 kali dan oke. Di sini terdapat pembelian dalam 1 bulan. Lalu untuk neraca, pada laporan keuangan, lalu neraca standar, klik 2 kali, oke. Dan berikut adalah tampilan neraca yang sudah disesuaikan. Ini adalah neraca yang paling terakhir. Laporan keuangan ini laporan yang dibuat secara otomatis oleh Zahir.